merupakan produk makanan yang pada umumnya berbentuk bulatan yang diperoleh dari campuran daging ternakti atau serelia dengan tanpa penambahan bahan makanan lain, serta bahan tambahan makanan yang kemudian daya ikat air. Daya ikat air adalah kemampuan daging untuk mengikat airnya atau air yang ditambahkan selama ada pengaruh kekuatan dari luar, misalnya pemotongan daging, pemanasan, penggilingan, dan tekanan. Nah, kemudian aktivitas air. Aktivitas air merupakan air bebas yang terdapat di dalam suatu bahan pangan yang dapat dibutuhkan mikroorganisme untuk pertumbuhan. Coating didefinisikan sebagai bahan lapisan tipis yang diaplikasikan pada suatu produk makanan. Nah, kemudian edible coating. Edible coating merupakan kategori bahan kemasan yang unik yang berbeda dari bahan-bahan kemasan konvensional yang dapat dimakan. Nah, edible coating ini diterapkan dan dibentuk langsung pada produk makanan baik dengan penambahan pembentukan lapisan tipis cairan, diterapkan dengan cara dikuas, penyemprotan, pencelupan, atau pencairan. Edible coating diklasifikasikan menjadi 3 kategori dengan mempertimbangkan sifat komponennya. Yang pertama, hydrocolloids. Yang kedua, lemak. Yang ketiga, komposit. Metode pemberian edible coating. Metodenya yaitu konsentrasi 0,5% dapat diterapkan karena dapat menjaga kualitas bakso sapi dilihat dari kadar protein, daya ikat air, dan aktivitas. Alat dan bahan. Nah, alat yang digunakan dalam pembuatan bakso adalah mesin penggiling, mesin pencampur, timbangan elektrik, kompor, baskom, panci, penyaring, dan sendok. Nah, kemudian bahan yang digunakan yaitu daging sapi, tepung tapioka, garam, bawang putih, merica halus, es batu, MSG, dan karagenan. Nah, kemudian prosedur. Yang pertama yaitu pembuatan edible coating. Tepung karagenan dilarutkan dalam air suhu 80 derajat Celcius dan dihomogenkan selama 10 menit. Nah, konsentrasi karagenan adalah 0%, 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2%. Kemudian setelah homogen, dimasukkan gliserol 0,75% sebagai plasticizer dan dihomogenkan hingga menjadi larutan yang homogen. Nah, yang kedua, pembuatan bakso. Daging sapi dipotong kecil-kecil dan digiling dalam mesin penggiling. Nah, penggilingan dilakukan 2 tahap agar diperoleh adonan yang lembut. Bumbu yang telah dihaluskan dan bahan-bahan lainnya dicampurkan pada proses penggilingan kedua. Adonan yang telah terbentuk kemudian dituangkan ke dalam baskom plastik siap untuk dicetak menjadi bulatan-bulatan kecil. Nah, adonan dicetak menjadi bulatan-bulatan dengan menggunakan tangan. Bulatan-bulatan bakso yang telah terbentuk kemudian direbus di dalam panci yang berisi air panas. Nah, perebusan dilakukan sampai bakso matang, ditandai dengan mengapungnya bakso ke permukaan. Bakso yang telah matang ditiriskan, kemudian dicelupkan pada edible coating dengan konsentrasi yang berbeda. Kemudian disimpan selama 16 jam. Dilakukan analisis kadar protein, daya ikat air, dan aktivitas air. Kesimpulan, pemberian edible coating dengan konsentrasi berbeda berpengaruh terhadap kadar protein, daya ikat air, dan aktivitas air bakso sapi selama masa penyimpanan 16 jam. Kadar protein, daya ikat air, dan aktivitas air terbaik diperoleh pada perlakuan edible coating. Konsentrasi 0,5%. Metode pemberian edible coating konsentrasi 0,5% dapat diterapkan
karena dapat menjaga kualitas bakso sapi, dilihat dari kadar protein dan daya ikat air.